ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Para jemaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat dan kepada para tabi'in, tabi'in dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin dan ulama muktabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membacakan kembali yaitu daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membawakan daripada hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kita masuk kepada hadis yang ketiga. Alhamdulillah, dengan berkat kudrat dan iradat Allah, kita membacakan sampai kepada hadis yang ketiga daripada hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kita baca sama-sama, kemudian nanti kita artikan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Al-Haditsus Saditsu An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati
wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, kita akan kaji ke hadis yang ketiga ini. Mudah-mudahan dengan apa yang kita bacakan ini, walaupun dengan waktu yang singkat, maka kita akan dapat memahami barang sedikitnya. Dengan ulang-ulang, maka kita akan mendapatkan kepemahaman yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, sehingga kita dapat mengamalkan daripada isi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini akan kita artikan terlebih dahulu dan kemudian nanti kita akan jelaskan perkataannya. Al-haditsus tsalitsu, bermula ini hadis yang ketiga. Bermula hadis ini yang ketiga. Bermula ini hadis yang ketiga, atau bermula hadis ini yang ketiga. Apa bunyi hadis yang ketiga yang dinukilkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Hadis Arba'in beliau? An Abi Abdurrahman, daripada Abi Abdurrahman. An Abi Abdurrahman, daripada Abi Abdurrahman. Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah anak Umar, anak Khattab. Radhiyallahu, moga-moga meridai oleh Allah. Anhuma, daripada keduanya. An Abi Abdurrahman, dan daripada Abi Abdurrahman. Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhuma. Moga-moga memberikan meridhai oleh Allah anhuma, daripada keduanya. Qala, berkata beliau. Siapa yang berkata itu? Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia berkata, apa katanya? Sami'tu, telah mendengar aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Rasulu, tapi Rasulah. Rasulullah. Kalau Rasulu berarti Nabi pelakunya, Nabi yang mendengar. Tapi kalau Rasulah, dia mendengarkan Nabi. Sami'tu, telah mendengar aku. Aku itu Abi Abdurrahman. Siapa yang didengarkannya? Rasulullah. Makanya dibariskan fathah. Nah, jadi dalam kita membaca pun lihat juga ya, tidak dibaca Rasulu, tapi Rasulah. Karena dia sebagai objek atau maf'ulun bih. Sami'tu, mendengar aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata ia Nabi, bersabda ia Nabi. Yaqulu, bersabda ia Nabi. Apa kata Nabi? Buniyal Islamu ala khamsin. Bunia, dibinakan. Al-Islamu, Islam, ala atas khamsin, 5. Buniyal Islamu ala khamsin, dibinakan Islam itu atas 5 perkara. Apa saja itu? Yang 5-nya, syahadatu, bersyahadat
Apa syahadatnya? Alla ilaha illallah, bahwa tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang pantas disembah. Alla ilaha illallah, melainkan Allah. Alla ilaha, bahwa tidak ada ilah, tidak ada yang berhak disembah, ma'bud, illallah, melainkan Allah. Wa anna, dan bahwa sesungguhnya Muhammadar Rasulullah, Muhammad, dan bahwa sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Itu yang pertama, syahadat yang pertama. Wa iqamis salati, dan mendirikan salat. Wa ita'iz zakati, dan menunaikan zakat. Wa hajjil baiti, dan berangkat haji ke Baitullah. Wa saumi ramadhana, dan puasa bulan Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim, telah meriwayatkan akan hadis ini oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadisnya pendek, tapi nanti ada lagi yang pendek lagi, tapi dalam ini, kandungannya dalam. Baik, kita akan jelaskan terlebih dahulu. Al-haditsu tsalitsu, bermula hadis ini yang ketiga, bermula hadis ini yang ketiga. An Abi Abdurrahman, daripada Abdurrahman Abdullah ibni Umar bin Khattab. Ini nama tidak? Daripada Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibni Khattab. Ini nama tidak, Pak? Setahunya. Menurut daripada Bapak yang pernah dengar atau pernah kaji atau lupa atau masih ingat, ini nama tidak nih? An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar bin Khattab. Nama tidak? Nama tidak? Pak Cahyo, nama tidak? Abi Abdurrahman. Nama. Panjang berarti namanya. Pakai bin-binnya. Ya. Nama tidak nih? Nama, pakai bin. Orang Arab lebih senang dia pakai bin-bin. Ya, kita lihat dulu. Kita bahas tentang itu. Hadis yang ketiga, daripada hadis arba'in, dari hadis arba'in, ya, arba'in An-Nawawiyah. Ya. Hadis ketiga daripada hadis arba'in An-Nawawiyah. Nah. Bunyi hadisnya yang di atas judulnya itu disebut Al-Haditsu Asa benar? Ya. Betul ya? Al-Haditsu Tsalitsu. Hadis yang ketiga. Sedikit saya jelaskan ini.
Walaupun belum belajar ya, tapi setidaknya sedikit ada yang nyantol lah. Nah, dalam kalimat ini biasa bersandar berdua ini, kalimat ini adalah daripada mudhaf dan mudhaf ilaihi. Kalau dia sudah mudhaf, maka seharusnya thalithi baris bawah. Al haditsus tsalithi, bermula ini hadis yang ketiga. Dah? Tetapi dia ini tidak baris harkat ke bawah, tapi dia harkat dhammah, menunjukkan bahwasannya ditakdirkan di dalam ini, kalau dia itu misalnya masjidul hijrah, masjidul hijrah. Ini kalau dibaca urut ta marbutah ini, Masjid Al-Hijrah, itu baris depan, bawah atau fathah? Apa Pak Rusidi? Sama seperti al-hadis itu. Depan atau apa? Fathah, dhammah atau kasrah? Hah? Dhammah. Karena mengikut di atas ya. Ini kan? Ya berarti sama lah ini kan. Sama dia. Masjidul Hijratu. Kalau dia Masjidul Hijratu, orang nggak tahu masjid hijrah yang mana. Masjid hijrah yang mana? Ya. Perlu penjelasan yang lebih dalam. Kan ribet. Mau kemana Pak? Saya mau ke Masjid Al-Hijrah. Al-Hijrah yang ada, yang kubahnya kuning, yang tiangnya banyak di dalam, kemudian yang ini ada TPQ-nya, panjang jelasannya. Penjelasan yang butuh dijelaskan gitu. Ini lapasnya, ini kaidah bahasanya ya, kaidah. Walaupun nggak sampai ke situ Bapak pentingnya, tapi setidaknya ada menambahkan ilmu bahasanya tuh. Ini kaidahnya. Dah. Kalau dia ini mudhaf ilaihi, menyandarkan ini mudhaf ilaihi, maka dia harus di bawah, baris bawah, harkat. Mau kemana? Mau ke masjid ini misal. Dah, kalau dikatakan masjid mana? Masjid hijrah, orang udah bayang tuh, ini masjid ini, nggak perlu lagi dijelaskan. Kenapa? Dia udah disebutkan. Mau kemana? Ana adhabu ila masjidil hijrati. Jadi T-nya ini sudah jelas. Udah kan? Udah jelas. Udah enggak perlu lagi misalnya misalnya saya tanya dengan Pak Ruskin. Pak Ruskin mau salat di mana? Masjid Al-Hijrah. Padahal saya tahu Masjid Al-Hijrah. Masjid Al-Hijrah ini loh. Ini yang sudah ini. Pokoknya sudah paham saya. Enggak perlu lagi dijelaskan. Ngerti ini? Oke. Nah, bila kalimat ini adalah mudhaf, ini adalah mudhaf ilaihi dalam kaidah nahwu. Maka kalau kita katakan ini adalah Masjid Al-Hijrah, maka yaitu ditambahkan hada. Tapi dia tidak ada. Dia tambahkan hada. Hadanya ada di dalam. Ini takdirnya saja, perkiraan. Bermula ini itu Masjid Al-Hijrah. Dah, bermula ini Masjid Al-Hijrah. Nah, bila kita lihat di sini hada, maka berarti al-haditsus tsalits harus ada hada, tapi tidak ditulis di judulnya itu, ada di dalamnya. Ada di dalamnya. Paham ini? Ada di dalamnya. Kalau yang ngaji nahwu pasti paham nih. Sedikit-sedikit lah. Ada di dalam. Tetapi apabila dia yaitu di hadza, boleh dikatakan di sini, boleh diucapkan di sini. Tinggal pilih yang si pembaca. Dah? Hadzal hadis, atau boleh juga al haditsu hadzal tsalitsu. Bermula ini hadis, bermula hadis ini hadis yang ketiga.
Udah. Paham ya? Berarti dia tidak ada judulnya nihada, tetapi kita yang sampaikan. Karena dia dalam undang-undang bahasa Arab ada diperkirakan di dalam zihin musannif. Pengarang kitab ada, tapi tak perlu dijelaskan gitu. Di bab nahu nanti baru tahu dia. Nah, terus kenapa judulnya ini membuatkan daripada ini salisu? Kenapa tidak salisi? Kenapa tidak salisa? Menunjukkan bahwasannya Imam Nawawi dan pembawa hadis akan menjelaskan secara perinci. Paham ya? Jelaskan? Macam tadi masjid tadi ini. Kalau masjid tadi ini kalau dia sudah harus dijelaskan masjidnya kayak mana, bentuknya kayak mana, letaknya di mana. Ini. Tapi kalau sudah di sini kita butuh keterangan daripada hadis yang ketiga ini. Apa bunyi hadisnya? Nah, itu nanti kita akan bahas. Makanya disebutkan al-haditsus salisu. Coba Bapak lihat itu di judul-judulnya. Ada semua baris dhammah tidak? Al-hadisul awwalu, al-hadisul salisu, ada hadisul rabi'u, ada kan? Ada kan? Nah, itu menunjukkan penjelasan yang. Tapi kalau baris bawah udah stop, dah gitu dia. Baik, nah ini hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ini, hadis yang ketiga oleh Imam Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari memasukkan hadis ini di bab iman. Jadi bisa dicek ya kalau punya hadis Al-Bukhari, baik yang matan tapi yang syarahnya langsung, yang besarnya. Hadis yang ketiga ini diambil oleh Imam Nawawi, diletakkan ke sini, dan Imam Al-Bukhari meletakkan hadis ini ada di bab iman. Ada di bab iman. Kemudian Imam Muslim juga, karena dibilangnya meriwayatkan tentang Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, beliau meletakkan di sini adalah di bab haji. Ya, beliau meletakkan hadis ini ada di bab haji, bisa kita temukan. Jadi bila kita susah cari hadis ini karena kecil, karena tebalnya hadis Muslim, gampang ada hadis arba'in. Jadi letaknya ada paling gampang kali. Hadisnya tipis. Kalau nggak ngaji susah juga untuk mendalamkannya. Nah, ya. Oleh karena itu kata Imam Nawawi dan ulama hadis beranggapan bahwasannya hadis ini adalah hadis yang agung. Hadis ini adalah hadis azim. Makna azim di sini agung, yang sangat penting. Karena dia merupakan salah satu, karena hadis ini merupakan daripada arkanul Islam. Karena hadis ini merupakan arkanul Islam. Jadi sangat penting. Nah, sangat penting dipelajarin ini. Makanya kita butuh penjelasan, wajar, makanya di sini judulnya Al-Haditsus Salisu. Dia butuhkan. Baik ya? Ini, dia sangat agung, sangat besar, bahkan para ulama-ulama memandang ini sangatlah penting. Hadis yang ketiga ini. Ya, sangat penting, dikaji, didalami, ditelaah berulang-ulang. Berulang-ulang. Maka oleh karena itu, di dalam hadis yang ketiga ini dimasukkan oleh Imam Nawawi. Apa bunyinya? Beliau katakan yaitu hadis yang pertama, dia hadisnya bunyinya apa? Dari pada Abi Abdur siapa? Ya, Abdurrahman ya. Hah? Abdurrah? Ini nama tidak?
Namanya pakai bin ya. Ini bukan nama. Ya. Abi Abdurrahman itu bukan nama, itu kunyah namanya. Namanya kunyah. Julukan. Setiap ada nama Abi di sini, Abi, Abu, itu kunyah. Contoh siapa lagi? Yang penyayang kucing siapa? Abi Hurairah. Ya, itu setiap ada Abi, Abu itu sang, kalau bahasanya sang. Jadi kunyah. Dipanggil oleh Nabi, namanya Abi Abdurrahman. Bukan ayah, Abi ini bukan ayah. Ayah itu walid, waladun, waladi, walidai. Itu ayah kandung. Abun, ya. Abun itu ayah, bisa jadi ayah spiritual, bisa jadi tidak. Makanya kenapa kita berdoa Allahumma gfirli wali walidayya, bukan Allahumma gfirli wa abi wa ummi. Enggak. Itu wali walidayya, yang mengandungi, yang membesari kita, yang memberi makan kita, itu doa. Nah, ini makanya nama pembawa hadis yang ketiga ini adalah Abi Abdurrahman. Kenapa beliau ini disebut dengan Abi Abdurrahman? Karena beliau seorang yang dermawan. Karena beliau orang yang sangat sayang. Maka disebut Abdurrahman. Namanya adalah Abdurrahman. Jadi bukan nama ini. Dijulukin di sana Abi Abdurrahman. Tahu kelebihan daripada beliau ini? Kelebihan beliau ini, Abi Abdurrahman senang memberi sedekah. Dia berikan sedekah itu sekitar 20.000 dinar. Kepada siapa, Pak? Dia sedekah kepada orangnya ahli zuhud, tawadhu. Setiap kali orang yang mau ngaji, setiap kali ada orang yang mau sholat, itu beri sedekah. Sampai-sampai ada yang pura-pura mau sini untuk mendapatkan imbalan 20.000 dinar. Saya rasa kalau kita buat amalan ini seperti Abi Abdurrahman yang penyayang, uangnya itu disedekahkannya semua, saya yakin ramai masjid ini. Apalagi subuh. Ramai itu. Gak bekerja orang semua, pura-pura ini. Sampai-sampai orang mengatakan, wahai Abi Abdurrahman, dia itu pura-pura. Biar. Beliau senang kali bersedekah, Kalau untuk ibadah dia sedekah. Nah, ini pula amalan. Makanya dijulukin Abi Abdurrahman. Ya. Asal setiap kali ada orang yang lain ini, dia berdiri situ, berikannya. Dia berikannya. Menurut kemampuan. Kalau orang yang banyak uang, dia beri dia uang. Uangnya 20.000 dinar. 1 dinar berapa? Tak tahu saya tuh. Sekitar uang kita tuh berarti sekitar berapa juta? 10 juta ya. Itu diberikan Abi Abdurrahman. Sampai dijuluki ia Abdurrahman. Nah, siapa nama beliau? Namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Nah, itu baru namanya. Namanya adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Siapa nama beliau? Abdullah bin Umar bin Khattab. Atau ya, lebih dipopulerkan nama beliau ini adalah Ibnu Umar. Masih ingat saya kaji? Masih ingat nggak? Mungkin kalian seling-selingan. Kenapa dia disebut dengan Ibnu Umar? Karena dia anak Umar. Apa Pak Jaya? Yaitu. Apa Pak Risikin? Yaitu. Namanya siapa? Abdullah bin Umar bin berat. Dijulukin yang kita dengar adalah Ibnu
Umar. Kenapa disebut Ibnu Umar? Karena dia anaknya Umar. Karena apa? Menghormati Ibnu Umar. Mengapa dia disebut namanya Ibnu Umar? Karena yang mendidik daripada Abdullah bin Umar adalah ayahnya. Sampai menjadi alim. Jadi kalau anak itu pintar, anak itu sandarkan ke nama ayahnya. Begitu orang-orang dahulu. Karena mentakzimkan daripada orang tuanya. Ini Ibnu Umar. Ibnu Umar. Nah, setiap kali ada nama-nama yaitu Ibnu berarti menunjukkan bahwasannya takzim kepada orang tua yang telah mendidik, orang tua yang telah mengajarkan, orang tua yang memberikan spiritual kepada anaknya, maka sandarkan dia. Makanya kan disebutkan nama anak si fulan, anak si fulan, anak si fulan. Kadang-kadang malu dikatakan anak si fulan. Padahal itu bagus. Kalau dia itu didikan bagus. Oke. Beliau ini adalah sahabat ya, anak daripada sahabat Nabi Khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Beliau ini namanya adalah Abdullah, lebih populer dipanggil Abdullah juga. Abdullah. Di antara sahabat-sahabat ada yang namanya Abdullah. Satu Abdullah bin Umar. Yang kedua siapa lagi? Abdullah bin Mas'ud. Siapa lagi? Abdullah bin Abbas. Ketiga Abdullah bin Ubay. Ini nama-namanya Abdullah. Jadi kalau ada disebut nanti di dalam hadis Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Ubay, itu namanya Abdullah itu. Ini namanya Abdullah itu. Ada nama Abdullah bin Umar, ya? Nah. Jadi oleh karena itu nama Abdullah bin Umar bin Khattab ini, beliau ini adalah anak sahabat Nabi. Mulai memeluk agama Islam. Ya, memulai memeluk agama Islam yaitu semenjak kecil, diajak oleh ayahnya yaitu ke Madinah. Belum baligh itu Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab itu sudah berperang, perang Khandaq bersama ayahnya. Ini ya, Ibnu Umar. Beliau ini siapa nih? Selain dermawan, keteguhannya, keuletannya, kesemangatannya sangat tinggi. Masih kecil, Pak, belum lagi balik, udah minta barisan paling depan untuk berperang. Saking dia inginnya itu menjadi perjuangan fisabilillah, dia ingin di barisan. Tidak, jangan, kata Rasulullah. Dia minta paling depan itu. Ya? Abdullah bin Umar ini sampai ke depan. Tapi tidak diizinkan. Tapi dia paling di depan, dia berperang dengan caranya apa? Mengikuti ayahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Tidak ada Umar bin Khattab, dia mengikuti ayahnya. Itulah baru bisa maju ke depan dia. Anak yang masih belum balik tapi semangatnya membela agama, berperang mengangkat senjata, ingin daripada barisan yang paling depan untuk ya. Yang pertama kali dia ikuti perang itu adalah perang Khandaq. Namanya perang Khandaq. Ya, ini Abdullah bin Umar. Beliau seorang orang yang sangat tawaduk. Kemudian Abdullah bin Umar ini banyak meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena kemana Nabi pergi ikut, kemana Nabi pergi ikut. Dia meriwayatkan hadis. Beliau meriwayatkan hadis. Meriwayatkan hadis dari Nabi yaitu daripada 1360 hadis. Ini yang dikutip dalam Jawahirul Lu'lu'yah. 1360 hadis yang dapat dari Rasul.
Salah satunya ini. Salah satu hadis yang ketiga ini. Nah, ini hadis daripada Abdullah bin Umar. Menghafal hadisnya, dapat riwayat hadis dari Rasulullah 1360 hadis. Baik, ya. Kalau masalah Sayyidina Umar bin Khattab kita sudah jelaskan daripada hadis yang pertama, siapa biografi beliau. Tapi kita harus tahu ini tentang daripada Abdullah bin Umar bin Khattab ini. Beliau sampai diminta menjadi khalifah, tidak mau. Ya, menggantikan Sayyidina Utsman sampai tidak mau. Sampai diserahkan kepada yang lain. Kenapa? Karena beliau merasa bahwasannya ilmunya untuk menjadi pemimpin harus ada ilmu. Menjadi ini, beliau tawaduk. Tapi dia menjadi pemimpin kafilah. Kafilah pada suku ini, bagian ini. Itu dia. Bagian itu dia mau dia. Bagian-bagian rendah-rendah. Bagian tawaduk. Nah, itu daripada Abdullah bin Umar. Baik. Nah, kemudian setelah kita sudah mengetahui Abdurrahman itu kunyah, nama yang sebenarnya Abdullah bin Umar, atau disebut dengan Ibnu Umar, atau disebut Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma. Ada lafaz di sini kan? Radhiyallahu. Apa artinya tadi ini? Radhiyallahu anhuma. Semoga meridai oleh Allah daripada keduanya. Siapa keduanya? Siapa keduanya? Apa pokoknya? Abdullah sama dengan Umar bin Khattab. Semoga Allah meridhoi. Nah, ini dia. Jika nama sahabat kita sebutkan, maka kita taraddi namanya. Disebut dengan taraddi. Ini ya. Taraddi. Namanya radhiyallahu. Baik itu di khutbah Jumat sekalipun, ya, itu sunnat. Bila disebut nama sahabat-sahabat radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Kalau perempuan radhiyallahu anha. Kalau dia banyak radhiyallahu anhum. Kalau dia satu radhiyallahu anhu. Walaupun kita tak boleh berbicara, makruh hukumnya berbicara saat khutbah itu disampaikan, tapi bila nama Rasulullah, nama sahabat itu bila disebutkan, maka taraddi. Radhiyallahu anhu disebutkan. Baik. Jelas? Nah, tiba kita di sini. Anhuma. Anhuma menunjukkan bahwasannya Allah meridhokan keduanya. Siapa? Abdullah dan Sayyidina Umar bin Khattab. Semoga Allah meridhoi. Nah, sebagian ulama berkata dalam pentafsir, dalam mensyarahkan hadis arba'in ini juga. Apa katanya? Bila ayahnya itu Islam, maka yaitu disandarkan radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma. Ini Sayyidina Umar, Abdullah sejak kecil, maka digelarkan, dipanggil dia adalah anhuma. Tapi kalau ayahnya kafir, anaknya muslim, maka jadi sahabat Nabi, maka dia digelar yaitu radhiyallahu anhu. Ada yang sahabat kan masih tetap bertahan, ayahnya masih kafir, anaknya sudah berperang, sudah beriman kepada Rasulullah. Maka saat itu dia dipanggil juluk, tapi bukan, walaupun namanya bin, tapi disebutkan taraddi radhiyallahu anhu. Kalau satu, kalau tahu kita ini kan satu nih kan. Tetapi apabila disebutkan nama ayahnya, tapi ayahnya masih kafir, maka yaitu radhiyallahu anhu.
bila ayahnya kafir, anak muslim, maka sebutan gelarnya adalah radhiyallahu anhu. Baik, ya. Satu lagi. Nanti isinya kita baru sampaikan minggu depan aja. Sekarang kita biografinya. Biografi daripada sahabat Abdullah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mendengar aku. Nah, kalimat sami'tu di sini, kalimat sami'tu kalimat sami'tu ini menunjukkan bahwasannya Sayyidina Abdullah itu mendengar langsung dari Nabi. Nabi berkata, Nabi menyampaikan, Sayyidina Abdullah mendengar. Maka apabila di dalam hadis ada sami'tu, maka itu menunjukkan mendengar langsung apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada hadis dari pulan, hadatsana sampai kepada Abi Hurairah. Abi Hurairah dapat kepada ini lagi. Itu namanya dia tidak langsung. Jadi melalui sanadnya hadisnya ini dari ini baru dia sepulan. Tapi disebutkan daripada ini yaitu Abdullah. Masih ingat kita pelajaran di awal ini? Maka di dalam kitab hadis arba ini tidak disebutkan sanad. Cukup langsungnya saja. Masih ingat kan? Ya, ada sana. Maka cukup di sini saja. Maksudnya tentang siapa yang meriwayatkan itu aja. Sami'tu, bila ada hadis yang menunjukkan sami'tu, maka adalah yaitu bahwasannya Sayyidina Abdullah itu mendengarkan hadis Nabi, kalamnya Nabi ini yaitu langsung daripada telinga Sayyidina Abdullah bin Umar. Apa ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan anak Ibnu Umar ini, anak Sayyidina Umar ini, apa ucapan beliau? Yaqulu, berkata ia. Jadi kalau kita nak menyampaikan hadis Rasulullah, Pak, walaupun Bapak nak menyampaikan terjemahannya atau segala macam ada ini, maka adabnya adalah sebut nama Rasulullah. Rasul berkata, Rasul bersabda, Rasulullah berkata, harus sebutkan itu. Jadi kurang adab kalau apabila kita langsung isinya saja tanpa menyebutkan yaqulu, tanpa menyebutkan bahwasanya Nabi pernah bersabda, Nabi telah berkata. Jadi bagusnya itu. Apa ucapan Nabi kepada Abdullah bin Umar ini? Buniyal Islamu ala khamsin. Ini diucapkan oleh Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin. Dibinakan Islam itu atas 5 perkara, atau dibangun Islam itu, didirikan Islam itu atas 5 perkara. Nah, ya. Bunia ini diartikan adalah usisa. Dilandasi, asas. Ya, artinya asas, pondasi. Usisa bunia. Dia fi'il madhi majhul. Awalan diasas. Diasasi, ya, diasasi atau dilandasi Islam itu atas 5 perkara.
Dilandasi Islam itu atas lima perkara. Nah, ini menunjukkan bunia asalnya adalah bina. Akar kata daripada bunia ini berasal daripada binaun. Binaun ini artinya mendirikan, membina, membangun. Ya, tapi ketika dalam hadis ini dia maf'ul majhul dia. Dibinakan Islam itu atas 5 perkara. Bukan arkanul Islam disebutkan, tapi dibinakan. Ya. Bunia itu di akar katanya bina, bangun, ya. Artinya usisa, artinya adalah diasasi, dilandasi. Islam dibinakan Islam. Nah, yang jadi pertanyaan kita, kemana agama? Kemana agamanya? Tidak ada. Agama bahasa Arabnya adalah din. Padahal di dalam Al-Quran, di Quran surat Ali Imran ayat yang 19, Innad din indallah il Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu agama, itu adalah Islam. Nah, dinul Islam, dinnya itu tidak ada, karena sudah diambil dari sini. Nah, contoh nih ya, kita contohkan ke sini di Quran surat An-Nisa ayat 28. Wa khuliqal insanu dha'ifa wa khuliqal insanu dha'ifa wa khuliqal insan, dan diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Nah, kalau sudah disebut ini, siapa yang menciptakan, Pak? Allah kan? Tapi tidak disebutkan di sini. Ini membuktikan, menegaskan bahwasannya Allah lah yang melakukan. Jadi tidak perlu disebut. Sama seperti ini. Buniyal Islamu, dibinakan agama Islam. Islam itu ada atas lima perkara. Dibuang daripada dinnya. Karena itu sudah benar, sudah pasti. Karena Islam yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Pak, Islam itu bukan disebut di sini, bukanlah agama. Secara yang kita artikan agama, bukan. Islam itu artinya tunduk, patuh, taat atas perintah yang diberikan oleh Allah. Kalau dibilangkan agama dia Islam, dia belum tentu tunduk dan patuh kepada Allah. Makanya dikatakan Islam, ada orang Arab Badui. Orang Arab Badui ya, itu di Quran surat Hujurat ayat 14. Di Quran surat Al-Hujurat ayat ke-14. Itu dia katakan qalatil a'rabi. Berkata dia, yaitu orang Arab Badui itu mengatakan bahwasanya amanna, kami telah beriman. Tidak. Kamu masih daripada aslamna, kamu masih pasrah katanya. Masih dalam pasrah dan tunduk. Jadi makna Islam ini adalah disebutkan adalah tunduk patuh atas apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Taat. Nah, jadi kalau ada aturan-aturan syariat Allah disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis tidak dia kerjakan, itu belum tunduk, itu belum patuh. Makanya orangnya itu disebut dengan Muslim. Yang dia pegangkan ini, yang dia amalkan itu adalah Islam. Makanya yang benar itu adalah Islam. Tapi bukan diartikan agama. Akhirnya dia adalah yang benar itu adalah taat, tunduk dan patuh terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Tidak disebutkan dinnya.
Kalau disebutkan din, udah jelas Islam yang benar. Wa may yabtaghi ghairal islami falan yuqbala minhu. Barang siapa dia mencari daripada suatu agama, itu Islamlah yang benar. Tidak ada agama yang paling benar, tidak diterima melainkan daripada Islam. Artinya apa Islam? Tunduk dan patuh. Nah, dibinakan Islamnya ada perkara 5 Pak. Ada 5. Ala khamsin. Ini khamsin. Ibnu Daqiq menyatakan, yaitu ada yang meriwayat menyatakan khamsatun. Boleh dibaca khamsin, boleh dibaca khamsatun. Menurut dari riwayat. Tapi kita merujuk kepada ini. Kalau syarahnya Ibnu Daqiq itu beliau ala khamsatin, ada riwayat lain. Memakai ta marbutah itu tadi. Baik ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan kembali perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa saja yang daripada yang Islam yang dibinakan itu orang-orang yang tunduk, yang dikatakan tunduk dan patuh dan taat atas perintah Allah itu, atau dinamakan dia Islam, apa saja itu tadi. Dia ada 5 perkara. Apa saja itu? Insyaallah kita akan lanjutkan kembali penjelasan yang dijelaskan tentang daripada hadis yang ketiga ini. Insyaallah. Wallahu alam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ya dzal jalali wal ikram. Wa salli wa sallim an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma asina aqibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyi dunya wa adhabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa anna ya Allah ya Karim. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li shaykhina wa li mashayikhina wa li jaddina wa li jaddatina wa li ajdadina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد ya Rabbi salli wa sallim wa barik alaihi. Demikian kajian ini, semoga ada manfaatnya, semoga daripada kisah yaitu Sayyidina Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab dapat kita ambil, yaitu kisah beliau, yaitu salah seorang sahabat Nabi, anak sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekitar 1360. Demikian disebutkan oleh Syekh Abdurrahman dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah. Beliau sampaikan bahwasannya beliau adalah seorang yang tawadu, zuhud dan ahli sedekah. Beliau masih kecil, belum balik, sudah yaitu minta perang di bagian barisan yang pertama. Maka insyaallah mudah-mudahan kita lanjutkan kembali daripada isi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh
Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.